Sistem parlementer. Sistem pemerintahan yang tugas pemerintahannya dipertanggungjawabkan oleh para menteri ke parlemen-parlemen. Munculnya sistem parlementer di Indonesia karena jatuhnya Kabinet Presidensial pertama pada 14 November 1945, Maklumat Wakil Presiden nomor 10 pada 16 Oktober 1945, Maklumat Pemerintah pada 3 November 1945. Ciri-ciri sistem parlementer. Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan, Perdana Menteri memiliki hak prerogatif, Menteri-menteri bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif, dan yang terakhir parlemen sebagai pemegang kekuasaan penuh dalam pemerintahan. Kelebihan sistem parlementer. Membuat kebijakan dapat ditangani secara cepat, garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik jelas, dan yang ketiga, adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet. Kelemahan sistem parlementer. Kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen, kelangsungan kabinet tidak bisa ditentukan, kabinet dapat mengendalikan parlemen, parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif, masa pemilihan umum dapat berubah-ubah dengan jangka waktu tertentu. Periode ini mengalami 2 kali pergantian Undang-Undang Dasar. Pertama, Undang-Undang Dasar Konstitusi RIS, dan yang kedua, Undang-Undang Dasar Sementara. Kabinet-kabinet pada sistem parlementer. Kabinet Natsir atau Masyumi adanya keberlangsungan perundingan antara Indonesia dan Belanda untuk pertama kalinya mengenai masalah Irian Barat. Kabinet Sukiman Suwirjo. Hasil dari program kerja ini tidak terlalu berarti karena programnya hanya melanjutkan program kerja dari Kabinet Natsir. Kabinet Wilopo harus mengakhiri masa tugas karena tidak berhasil menyelesaikan masalah peristiwa pada 17 Oktober 1952. Kabinet Ali Sastroamidjojo I menyelenggarakan KAA, persiapan pemilu untuk memilih anggota parlemen yang diselenggarakan pada 29 September 1995. Kabinet Burhanuddin Harahap pertama mengadakan perbaikan ekonomi, kedua menyelenggarakan pemilihan umum untuk anggota-anggota DPR. Kabinet Ali Sastroamidjojo II mendapat dukungan penuh dari Presiden dan dianggap sebagai titik tolak dari periode planning dan investment. Hasilnya pembatalan seluruh perjanjian KMB. Kabinet Juanda pertama berhasil menumpas pemberontakan yang dilakukan oleh PRRI semesta. 2. Mengeluarkan deklarasi Juanda. Munculnya konsepsi presiden, Dewan Konstituante mengalami jalan buntu untuk mencapai kesepakatan merumuskan ideologi. Dominannya politik aliran sehingga membawa konsekuensi terhadap pengelolaan konflik, basis sosial ekonomi yang masih sangat lemah.